guys, cari kongguan yang isinya ranginang. Saya nggak ikutan sih kalau ngomong buat itu. Sampurasun, saya Fona Melania dari Batik Lokat Malang. Sejarahnya sih Lokat Malang karena keinginan saya, kecintaan terhadap batik, pengen banget Kota Sukabumi itu punya batik yang memang identik dan simbol-simbolnya memang representatif Kota Sukabumi, baik itu misalnya inspirasi dari sejarah, seni budaya, atau apapun. Dalam perjalanan itu, akhirnya saya sangat bangga bahwa Sukabumi itu punya aset alam dan budaya yang sangat potensial, yang sebetulnya kita bisa menggali inspirasi siapapun, basicnya apapun, banyak inspirasi maupun sumber daya alamnya dan SDM-nya bisa menjadi sebuah produk atau jasa yang sangat beda dengan daerah lain, diangkat dan bisa jadi sustain, bermanfaat dan berkah buat lingkungan sekitar Kota Sukabumi. Dan alhamdulillah setelah semuanya berjalan, saya pun mungkin dari nol ya, dari tidak ada budaya batik dan banyak project-project yang saya buat karena saya memang pengen punya produk yang beda untuk ikon Kota Sukabumi. Akhirnya setelah survive, setelah sustain, ada rasa khawatir. Apa yang saya muat di sini tentang data tadi riset, segala potensi, apakah bisa menjadi legacy saya atau bisa dilanjutkan oleh generasi berikutnya? Nah, meregenerasi segala kearifan lokal itu menjadi concern saya sekarang. Karena apa? Saya pun dengan pengalaman berusaha mengorek, berusaha maluruh deui, nalungtik deui apa itu Kota Sukabumi, apa jati dirinya itu ternyata tidak gampang karena banyak yang terputus. Ya kan? Makanya apa yang saya tahu saya berusaha untuk transfer. Ya, saya sangat banyak bersyukur dengan mengeksplorasi potensi lokal itu betul-betul bisa survive, bisa menjadi kehidupan. Ya, alhamdulillah bisa berbagi, ada pegawai juga punya keluarga, ya berarti mereka bisa menafkahi keluarganya. Saya pun sedikit banyak yang menikmati, juga tidak lupa untuk tetap invest, give back to community, itu yang penting gitu kan. Nah, ternyata anak-anak muda sekarang tuh nggak perlu cari jati diri kemana-mana. Di sini ada semua, bisa menggali sesuai passion, mau apapun. Makanya sekarang ada beberapa pemuda dan pemudi alhamdulillah bergabung sama saya ngasuh, bahkan sebetulnya saya belajar sama mereka. Jadi gimana kearifan lokal ini mereka terjemahkan dengan gaya mereka untuk keberlangsungan ekonomi kreatif di Kota Sukabumi. Ya, akhirnya semua orang di Sukabumi, di Indonesia, seluruh dunia harus tetap di rumah aja. Stay di rumah aja tuh untuk sebagian orang, apalagi anak-anak itu dibilangnya gabut. Bener-bener gabut. Harus bisa berpikir, harus bisa kreatif. Akhirnya saya ngajak anak-anak untuk teman-teman sih, supaya saya tetap muda, jangan anak-anak ya,
untuk memikirkan tetap di rumah, tapi masih bisa mewujudkan segala ide, konsep yang tadi ya, berkearifan lokal menjadi suatu produk yang bisa sustain di masa pandemi ini. Apa aja? Mereka aku ajarin untuk jeli sumber daya yang di sekitar, kemudian passionnya dia, di-combine, bikin apa yang bisa menjawab kebutuhan orang selama masa pandemi. Nanti mungkin kalau masalah batik, memang itu sih masalah teknis ya. Itu bisa dikerjain di rumah, teknis bisa dipelajari. Cuma balik lagi, saya walaupun itu bukan batik, mau bidang apapun bersama rekan-rekan di sini berusaha merubah mindset. Kalau rumusnya sudah ketemu, punya produk sendiri lokal. Nah itu tadi riset kearifan lokal untuk dituangkan, insya Allah karena value lokalnya itu besar. Terus anak-anak muda itu kan paling pinter untuk mengangkat value. Mereka lebih top dari saya sekarang. Selama pandemi, ya semua juga terkena pukulan ini ya. Semua terkena dampak efek yang memang kalau bicara dampak ke ekonomi itu sangat terasa sekali. Saya juga sempat sampai lebaran, setelah lebaran bahkan tutup. Karena kan memang berusaha untuk mengikuti protokol. Tadinya sih saya berpikir dengan tutup juga ya berpartisipasi untuk memutus rantai si COVID. Ternyata nggak juga, jadi memang harus berpikir ulang pain point-nya di mana, apa yang solusinya, karena akhirnya produk jasa yang bisa sustain itu adalah memberikan solusi atas masalah yang terjadi pada COVID ini. Misalnya paling gampang sih kebutuhan masker. Akhirnya batik-batik yang saya punya, saya buat masker. Ada lagi, ternyata itu nggak cukup. Sempet pembatik-pembatik saya yang gabung, nggak ngebatik tuh. Tapi alhamdulillah karena kita satu tim, visinya, ayo naon wae lah. Tapi intinya si kearifan lokal itu, akhirnya kita selama COVID diselamatkan oleh Enye, Ranginang, dan sebagainya. Tetap, karena ternyata intinya bukan cuma saya yang terkena. Ada UKM keripik, UKM Enye, UKM Ranginang, yang harusnya mereka tuh panen ya. Karena selama Idul Fitri itu kan orang cari kongguan yang isinya ranginang. Tapi mereka nggak bisa kesini. Akhirnya kita menjawab itu dengan sama-sama bersinergi, kasih produk ranginang yang bagus, Enye yang bagus, sale, keripik, dan segala macam kearifan lokal di kuliner. Kita kirim ke Jakarta. Dan alhamdulillah semuanya survive. Sampai sekarang malah masih berlanjut gitu. Buat anak-anak muda di Kota Sukabumi, hayo. Kesempatan ini walaupun di tengah pandemi, usahakan setiap jamnya itu menjadi berkat. Tinggal kita jeli, melihat potensi lokal, sumber daya lokal, berjejaring dengan komunitas lokal, konsep harus jadi nyata. Dan insya Allah dengan keilmuan marketing yang sebetulnya sudah ada di kalian, bisa menjadi produk yang sustain, membawa berkah untuk Kota Sukabumi. Enggak, jadi dulu SMK-nya di fashion design gitu. Jadi udah emang tertarik fashion tuh dari pas SMP. Jadi makanya ke SMK di Bogor terus ambil fashion design. Terus gara-gara pandemi COVID ini, terus kayak
Saya sendiri suka hal-hal yang bersinar gitu, yang bling-bling kayak gitu, makanya nyari-nyari kain-kain yang unik buat dijadiin masker gitu. Online sih, lebih ke online, iya online shop gitu. Jadi lebih di misalnya kita ada temen yang followersnya banyak juga, itu kita ikut endorse kayak gitu sih. Kalau explore batik, nah jadi ini tuh buat ada proyekan baru. Itu jadi saya mau collab sama mama yang punya batik. Saya collab jadi pakaian jadi. Biasanya mama cuman bikin kainnya aja. Terus gimana caranya supaya batik itu tuh bisa casual gitu. Jadi nggak formal, bisa daily. Makanya dibikin contohnya dulu, ini lagi dibikin contohnya di kain putih gitu. Ini baru 4 sih. Terus ini juga ada jaket, jadi ini juga batik. Ini tuh jaketnya. Kedepannya sih mimpinya, saya kan udah ada brand nama sendiri, Clay brandnya tuh. Ini. Terus mimpi saya sih jadi punya brand aja, jadi fashion brand sendiri gitu, sesuai karakter saya gitu. Lokatlah bangga jika bisa Fest 2020 online series.